Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan bahas tentang kedalaman, keintiman di dalam Tuhan. Nah, ini yang penting, yang harusnya setiap orang mengerti. Harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang berbeda dengan pribadi Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar-benar memiliki kedalaman, dapat dipastikan bahwa perjalanan hidup kita ini sesuai dengan ketepatan ilahi. Bukan jalan mau kita sendiri, bukan bertindak semau kita sendiri, tapi setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita ini sesuai dengan ketepatan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang berbeda. Ketika seseorang memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan, dapat dipastikan yang diutamakan adalah pribadi Tuhan. Ketika dia memutuskan, ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia mau bertindak, ketika dia mau mengambil tindakan apapun, keputusan apapun, selalu yang diutamakan bagaimana kira-kira Tuhan dimuliakan apa tidak, Tuhan ditinggikan apa tidak, ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Nah, itu dibutuhkan orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan, otomatis karakter kita, sikap kita, tindakan kita, itu pasti berubah. Nah, kita akan lihat dari 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini penting sekali. Kita percaya hari ini yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita, yang menuntun langkah kita itu Roh Kudus. Nek kita sadarin bahwa kita disertai Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, Bapak Ibu, kita akan memiliki kepekaan yang tajam. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Yesus, rohnya Bapa sendiri. Nah, hari ini kita meski bergaul dengan Roh Kudus. Roh ini adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dulunya Roh Kudus itu menyatu dengan Bapa. Demi kita, Yesus minta supaya roh itu menyertai kita. Bapak Ibu nanti baca kitab Yohanes pasal yang ke-14, baru ngerti apa yang saya maksud. Menyertai kita. Supaya apa? Perjalanan hidup kita di muka bumi ini ngalami kemenangan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini berjalan tanpa kekuatan Tuhan, hari ini engkau menjadi orang Kristen yang jalan sendiri tanpa bergaul dengan Tuhan, hidupmu akan mengalami kekacauan. Kalau hidupmu mengalami kekacauan, engkau akan menjadi orang yang babak belur. Engkau tidak akan berkemenangan dalam hal apapun juga. Dunia ini hari ini dikuasai oleh roh jahat. Dunia hari ini dikuasai oleh iblis. Semua pemerintahannya, iblis begitu berkuasa. Makanya cara pandang kita harus sesuai dengan firman. Bapak Ibu, di luaran Kristus, kita akan jadi bulan-bulanannya setan. Di luar Kristus, setan akan begitu berkuasa, dia akan begitu menguasai dan akan menghancurkan, karena kerjaannya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita mesti tahu ini. Supaya apa? Kita ini bergantung sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus nempel dengan Tuhan. Kalau tidak, setan akan begitu berkuasa. Setan akan jegal kita. Setan akan seret kita. Setan akan bawa kita mengalami kehancuran. Coba perhatikan ya. Orang-orang yang dulunya kenal Tuhan dan tiba-tiba jauh daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Semua kelakuan, sikapnya, tindakannya begitu tidak peduli dengan Tuhan. Setan akan pakai dengan cara apapun, akan membuat meleset hidupnya jauh dari tujuan Tuhan. Dan itu tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu perjalanan hidup kita itu membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan.
kita butuh Tuhan dalam segala sesuatu. Supaya apa? Perjalanan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan itu kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita harus ngerti ini supaya setiap hari kita memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Orang banyak tidak mempedulikan Roh Kudus. Padahal hari ini harusnya kita peduli banget dengan hal yang satu ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah berkata begini, kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari muka bumi, kalau hari ini, momen ini Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, semua orang akan berjalan seperti biasa. Gereja akan seperti biasa. Tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Karena apa? Banyak gereja hari ini bukan ngikutin pimpinan Roh Kudus, tapi berjalan maunya sendiri. Banyak orang Kristen tidak berjalan dipimpin Roh Kudus, tapi berjalan dipimpin oleh kemauannya sendiri. Tapi orang yang bergantung dengan Roh Kudus, dia tidak bisa hidup tanpa pimpinannya. Dia selalu ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang Roh Kudus tentukan. Nah, orang-orang kayak begini nih akan mengalami Tuhan secara pribadi, akan dipimpin Tuhan, dibawa ke dalam pusat kehendaknya. Makanya setiap hari kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu seorang pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kemauan, dia punya kehendak. Di Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa didukakan, disakitin. Dengan siapa? Dengan apa? Dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan kelakuan. Nah, kalau kita sakitin, dia pasti terluka. Nah, ketika dia terluka, lama-lama apa yang terjadi? Ujungnya hidup kita ya pasti tidak memiliki hubungan lagi pribadi dengan Tuhan. Makanya seperti yang dialami oleh Simson, seperti yang dialami oleh Saul, ujungnya mereka mengalami ditinggalkan Roh Kudus karena memilih melakukan dosa. Namanya saja kita kenal Roh Kudus, Roh yang suci, Roh Kudus atau Roh suci. Roh yang kudus, roh yang suci. Nah, kalau kita secara pribadi memilih untuk hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup di luar Tuhan, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup bertindak semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri, melakukan dosa, yang harusnya setiap hari kita harus menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi orang yang berjalan dalam kehendaknya, tapi kita milih melakukan dosa. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus tidak bisa menyatu lagi dengan diri kita. Akhirnya Roh Kudus undur daripada kita. Ketika Roh Kudus itu undur daripada kita, yang terjadi roh jahat menguasai kita. Seperti yang dialami oleh Saul. Ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dia dirasukin roh jahat. Hidupnya hancur, tujuan Tuhan dalam dirinya tidak lagi berjalan dalam pusat kehendaknya. Harusnya jatah surga yang dia terima tidak lagi diterima, dan hidupnya tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Simson juga mengalami yang sama. Dia berzina, dia tidak hidup takut akan Tuhan. Padahal jatah yang besar Tuhan siapkan dalam hidupnya. Harusnya dia kalau berjalan dalam ketetapan ilahi, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan perzinahan. Kuasa Tuhan dengan begitu powerful sampai akhir hidupnya. Di ujungnya, dia matanya dibutakan oleh orang Filistin, menjadi pelawak, menjadi orang yang hina sekali. Toh, akhirnya matinya pun mengerikan. Bapak Ibu, kalau hidup kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan hormatin Tuhan. Roh Kudus ini akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini kerjaannya mempermuliakan nama Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh begitu berkuasa. Dia akan memimpin, dia akan menuntun. Dia seorang pribadi. Dia akan semakin nyata. Dan roh ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang akan membawa kita berjalan dalam kemenangan satu berkemenangan yang lain.
yang membawa kita berjalan dalam kesucian satu pada kesucian yang lain, yang membuat hidup kita dipimpin berjalan dalam kehendak Tuhan. Di Filipi 2 ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada persekutuan Roh Kudus. Kita harus memiliki persekutuan dengan ini. Hari ini miliki pergaulan intim dengan Roh Kudus. Dia akan membimbingmu, dia akan menuntunmu, dia sendiri yang akan membawa engkau mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat sebuah foto, kita nggak pernah tahu yang foto itu dulu tanggal berapa, jam berapa, situasinya di mana. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi ketika kita ini melihat bahwa sebuah foto itu dengan orang-orang yang ada di dalamnya, orang yang di dalamnya itu akan menjelaskan segala sesuatu. Oh, aku dulu foto di sini, di daerah sini, itu jam sekian. Dulu waktu itu kita setelah melakukan aktivitas ini. Karena apa? Ada orang di dalamnya, yang di dalam foto itu. Sama, hidup kita ketika kita belajar firman. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mewahyukan Daniel, mewahyukan Salomo, mewahyukan Daud, mewahyukan Rasul Paulus, mewahyukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes untuk menulis Alkitab, menulis kebenaran firman Tuhan dengan hikmat, dengan inspirasi Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan mengerti firman yang kita baca. Kita akan mengerti maunya Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus akan singkapkan banyak hal. Wahyukan dirinya begitu powerful, akan membuat Yesus begitu nyata dalam kehidupan kita. Bergaul dengan Roh Kudus, dengan kita ingin memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Bersekutu itu artinya bergaul, memiliki hubungan yang dalam, komunikasi, ceritakan semua kerinduanmu, semua apa yang kamu alami, semua keinginanmu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita bergaul dengan roh ini, semakin hari, semakin kita dibuat mengerti. Semakin hari, semakin kita dibuat semakin memiliki pewahyuan yang dalam, semakin mengerti kehendaknya. Bergaul dengan Roh Kudus, seperti kita memiliki pergaulan intim dengan pasangan hidup kita. Kita bergaul setiap hari, cerita, ngobrol, bercanda, memiliki hubungan yang berbeda. Kita semakin hari semakin intim. Ketika kita bergaul dengan pasangan kita cerita banyak hal, kita ngobrol, kita sharing, kita ungkapkan perasaan kita. Nah, apa yang terjadi? Semakin intim pasangan itu. Apalagi kalau pasangan suami istri saling mengerti, ketika bergaul, cerita banyak hal, semakin ngerti, semakin ngerti, semakin ngerti. Semakin ngerti maunya, semakin ngerti apa yang dia mau. Hidup kita pun juga sama. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam, semakin memiliki hati yang peka dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita bertindak dalam segala hal, dan apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita cepat berubah, kita cepat bertobat, kita cepat sekali sadar diri. Oh, inilah yang kulakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini kita perlu bangun setiap hari. Bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Di dalam doamu, di dalam keintimanmu dengan Tuhan. Menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Karena apa yang terjadi? Hidupmu akan semakin dibawa menyenangkan hatinya. Kita harus lakukan itu. Tambah hari kita bergaul dengan Tuhan. Tambah hari tambah kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan ubahkan. Semakin Tuhan ubahkan. Semakin Tuhan ubahkan. Semakin Tuhan akan bawa hidupmu berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Hari ini mulai bergaul dengan Roh Kudus. Dia akan mempermuliakan Yesus dalam hidupmu. Dia akan menyingkapkan kebenaran. Dia akan membawa hidupmu di dalam kebenaran. Semakin kita kenal Roh Kudus, semakin kita tidak mau melakukan dosa. Semakin kita akan
hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Semakin hidupmu menjadi terang kemuliaan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mempermuliakan nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Hari ini ada orang banyak melakukan dosa, ada banyak orang bertindak semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Karena apa? Tidak lagi bergaul, memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Tidak lagi peduli dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi peduli dengan pusat isi hati Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan Roh Kudus hari ini, serahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Dia akan bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi. Tuhan akan perlahan-lahan ubah yang di dalam hatimu. Semakin hari engkau memiliki kehausan, kelaparan dengan Tuhan, pingin kenal lebih, dan hidupmu akan mengalami pengurapan yang begitu powerful dan dahsyat. Hidupmu semakin dahsyat, hidupmu semakin diubahkan dalam pusat kehendaknya. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang haus dan lapar, pingin kenal Tuhan, pingin benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Ada orang-orang yang sudah kering, ada orang yang sudah melakukan dosa, bahkan kebal dengan dosanya, merasa udah gak tertuduh lagi. Hari ini cari Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan. Ketika engkau memiliki kepergaulan intim dengan Tuhan, tambah hari tambah engkau peka, tambah hari tambah engkau berbeda hidupmu. Ketika engkau mengalami segala sesuatu, engkau tahu persis Tuhan akan bawa mengalami namanya perjalanan menuju kemenangan. Ketika engkau sedih, stres, bingung, kacau, engkau gak akan merasa sendirian. Akan ada Roh Kudus yang menemanimu, Roh Kudus yang menghiburmu. Dia seorang pribadi yang engkau harus kenali. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan hari ini. Pengen kenal Roh Kudus, Roh Kudus yang mengurapin saya, Roh Kudus yang menyertai saya dalam setiap pelayanan, Roh Kudus yang membawa saya mengerti kebenaran, Roh Kudus yang memberikan kepekaan. Jadi saya bergaul setiap hari dengan Roh Kudus. Saya ceritakan banyak hal yang saya alami. Saya akan banyak bicara. Roh Kudus ini loh, aku ngalami kayak begini. Buat aku mengerti terus, semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Kau. Saya ceritakan semua kejadian yang saya alami setiap hari. Pimpin aku, urapi aku, bawa aku dalam dimensi kedalaman-Mu. Semakin kenal Kau, semakin masuk dalam pusat kehendak-Mu, sehingga perjalanan hidupku mengalami sesuatu yang ilahi. Dan Dia setia menemani. Dia adalah roh persekutuan yang kita harus bergaul, yang harus kita kenali. Dia akan membuat hidupmu diubahkan dalam pusat kehendak-Nya. Dia akan menghibur, menuntunmu. Dia akan membuat perjalanan pelayanan begitu perkasa dan dahsyat. Dia akan mengubahkan seluruh hidupmu. Akan dibawa semakin hari, semakin menyenangkan hatinya. Amin. Hari ini mulai kenali Roh Kudus. Perlakukan Dia sebagai pribadi yang luar biasa. Yang kau harus ngerti, yang kau harus pahami, bahwa Dia seorang pribadi yang ada di dalammu. Dia menyertamu, Dia menuntunmu. Dia akan membawa hidupmu berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Dia akan bawa hidupmu mengalami promosi dan peninggian. Hari ini mulai bergaul intim dengan pribadinya, Dia akan semakin nyata. Amin. Rasa haus dan laparmu harus dikembalikan lagi. Kau ingin kenal Tuhan lebih dari apapun. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman ini nempel dalam hati kami. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini menuntun perjalanan hidup kami, mengalami kemenangan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan. Bahwa hidup kami semakin hari berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, berjalan dalam rencananya, berjalan dalam kehendak-Nya. Hingga semakin hari hidup kami memiliki keintiman dengan Tuhan. Roh Kudus, buat kami mengerti pribadi-Mu semakin nyata. Kami hormati Engkau,
kami mencintai Engkau dan kami mengasihi-Mu. Bahwa perjalanan hidup kami ini semakin dalam mengerti pribadi Tuhan, mengerti Yesus Kristus. Semakin dalam semakin kami mengerti berjalan dalam pusat kehendak, sehingga hidup kami semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, beri rasa haus dan lapar, supaya semakin hari semakin kami mencintai dan mengasihi Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sembuh. Sembuh seperti sedia kala, pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu Roh Kudus. Buat hidup kami mengalami kemenangan, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam kesucian. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo. Ikiri mianananamo se. Ikiri bienanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.